Yaghtasil min kulli yawmin 5 marrat, di mana dia setiap hari mandi berapa kali? 5 kali. Jadi itu ibaratnya sholat itu adalah seperti apa? Sungai yang mengalir deras di depan rumah kita. Lalu kita mandi di situ. Kira-kira bau nggak tuh kalau kita mandi setiap hari 5 kali? Bau nggak Pak? Wangi. Keringetan dikit mandi, keringetan dikit mandi. Ini dulu di zaman Nabi. Ini Nabi SAW ini menyampaikannya dalam di suasana tentu secara geografis di Arab itu kan bukan tropis kayak kita ya Pak. Dulu ya kan, dan bahkan sampai sekarang pun tentu negara Arab itu kan bukan negara tropis, bukan lembab, nggak lembab. Jadi di sana kalau ya panas tuh nggak keringetan gitu. Jadi makanya kalau orang Arab itu jarang mandi, ya wajar, nggak keringetan soalnya, ya kan. Jadi kalau istilahnya mandi itu ya mandi itu memang seringnya ya mandi wajib kan gitu ya, atau mandi ya kan. Kalau nggak ada junub ya nggak mandi kan, kira-kira gitu kan ya. Nah kalau kita orang Indonesia kan sehari aja dua kali mandi kan paling nggak, ya 2-3 atau sekali lah gitu sehari, paling tidak kan sehari sekali tuh minimal gitu kan. Nah, kalau nggak mandi seharian, nah itu kan bisa bau gitu. Tapi berabinya orang Arab tuh kebiasaannya dibawa ke Indonesia. Pas di Indonesia, ya tentu kan beda ya. Di sini kan tropis lembab, gampang keringetan. Kalau di sana memang nggak keringetan. Ya, jadi, nah itu dulu tuh ya bayangnya ya tentu kan bukan negara tropis ya. Itu kalau dikatakan oleh Nabi SAW mandi 5 kali sehari itu ya itu kan ya begitu luar biasa ya. Mandi sekali ke beberapa hari aja ya, atau sehari sekali saja ya, kadang-kadang tidak barangkali kan. Nah, apalagi sampai 5 kali. Nah, qala Al-Hasan wa ma yuqadzalika min darn wa ma yuqadzalika min darn. Tentu tidak ada kotoran yang tersisa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, jadi sebagaimana orang yang mandi 5 kali sehari, ya kan? Mandi 5 kali sehari, tentu kan tidak ada kotoran, tidak ada keringat, ya, tidak ada bau. Nah, begitu pun juga sholat. Ya, sholat itu ya ibaratnya dia sebagai sungai yang membersihkan dosa-dosa, kotoran-kotoran dari dalam diri kita. Ya. Jadi itulah hikmah sholat. Yang ketiga hadirin. Yang keempat, antakuna ridaan mustamirran li aqidatil iman billahi ta'ala fi qalbihi. Sholat ini sebagai makanan yang terus ya menjadi santapan orang-orang beriman ya untuk menguatkan akidah dan keimanan di dalam hati. Karena apa? Ya rohani ini kan butuh makanan juga sebagaimana fisik butuh makanan. Fisik kita jasmani kan butuh makanan Pak. Coba kalau nggak dikasih makan sehari kan berontak, lapar kan? Lapar. Rohani juga begitu, butuh dikasih makan ya Pak. Ya kalau sehari itu nggak dikasih makanan rohani, ya kan? Nah di antara makanan rohani itu adalah sholat. Dia pasti akan tersiksa dan mati di lama-lama ya Pak. Jasmani kita juga begitu, sakit nanti mati kalau nggak dikasih makan. Rohani juga begitu, nggak dikasih makan, ya sakit dia nanti. Ya, rohiyahnya sakit, gimana rohani sakit itu kering kan? Lama-lama mati rohaninya. Kalau rohaninya mati, ya dia tidak ada lagi kemudian perasaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada muncul ketakutan, ya muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang ada apa? Ya, yang terus difikirkannya dunia, kemaksiatan, ya, dan seterusnya. Itu orang yang rohaninya itu mati, hatinya mati. Nauzubillah. Nah, hadirin muliakan Allah. Nah, tentu kita butuh ya sholat untuk mengikis ini semuanya. Ya.
dan dia menjadi apa? Santapan rohani bagi orang beriman, dan akan menambahkan iman juga, karena iman itu tentu apa? Yazidu wa yanqus. Iman itu kan bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, kalau dia ketaatannya tidak ada, ya, sholat itu apalagi, sholat itu adalah amalan yang pokok karena dia wajib, ya. Dan awwalu ma yuhasabu bil abdu, pertama yang dihisab, ya, oleh Allah itu adalah as-shalah. Ya, kemudian dilupakan sholat ini, misalnya orang tidak mengabaikan sholat, ya kan? Nah itu lama-lama rohaninya akan mati, sakit dan kemudian mati. Ya. Jadi ini sholat ini menjadi miqyas, dia menjadi ukuran bagi seorang muslim. Apakah sholatnya itu benar atau tidak? Apakah dia ibadahnya itu benar atau tidak? Ya, keislamannya benar atau tidak, itu bisa dilihat dari sholat. Perhatiannya kepada sholat itu bagaimana? Perhatian itu dalam arti, ya Pak, tata caranya, ya, dari mulai wudu, ya wudunya sempurna. Kemudian memperhatikan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, terlebih tentu, ya, memperhatikan yang lebih dari itu, ya, dia tetap sholat 5 waktu dan pada waktunya, ya kan? Tentu yang afdal adalah ala waktiha, ya, tepat pada waktunya, ya kan? Nah, bukan fi waktiha. Kalau fi waktiha ya sah secara hukum sah. Di waktunya ya tentu itu memang sudah semestinya, ya. Tapi yang afdal itu adalah ala waktiha, tepat pada waktu. Hadirin muliakan Allah. Tarikh masyru'iyyatiha, sejarah disyariatkannya sholat. Nah, sholat ini termasuk ibadah yang qadimah. Sholatu minal ibadatil qadimah fi masyru'iyyatiha. Sholat ini termasuk ibadah yang lama, yang cukup tua, ya, yang diwajibkan kepada umat manusia. Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Quran tentang Nabi Ismail, wa kana yamuru ahlahu bis-shalah, dan dahulu Ismail itu ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan keluarganya untuk sholat, waz zakah, dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia di sisi Tuhannya diridhoi. Ya. Jadi ini sejak sebelum zaman Nabi Muhammad, sholat itu sudah ada. Dari Nabi Ismail alaihissalam, ya, sudah ada itu istilah sholat. Hanya mungkin tata caranya yang berbeda, ya. Faqad arrafatha al-Hanafiyyah allati bu'itha biha Ibrahim. Faqad arrafatha al-Hanafiyyah. Jadi salat itu sudah dikenalkan oleh, ya, agama al-Hanifiyah. Ini al-Hanifiyah ini adalah agama yang ini sebutan saja, tentu agamanya adalah Islam. Al-Hanifiyah itu sebutan agama untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Al-Hanifiyah itu artinya yang lurus, dan Ibrahim hanifan musliman, nah, gitu ya. Hanifan muslim. Nabi Ibrahim itu disebut apa? Walakin kana hanifan musliman, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan apa? Bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, tapi dia adalah seorang muslim yang hanif. Nah, gitu ya. Maka istilah hanif itu, ya, itu untuk Nabi Ibrahim disebut dengan al-Hanifiyyah as-Samhah. Al-Hanifiyyah as-Samhah. Nah, agamanya apa? Nabi Ibrahim itu, ya, Islam. Sebagaimana para nabi yang lain juga adalah Islam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, misi yang dibawa itu adalah Islam. Ya, Nabi Isa itu juga disebut Muslim. Ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Tentang salah satunya tadi ayat, ya, maka Ibrahim Yahudi. Terus ada lagi
Ibrahim. Idh qala rabbuhu aslim. Ketika Tuhannya berkata, ya, aslim, berislamlah kamu. Nah, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Nah, jadi dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam sholat itu sudah ada. Dan Ibrahim tentu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang punya anak, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Ya. Nabi Ismail, ya memang di situ tidak ada nabi setelah Nabi Ismail. Jauh baru kemudian di ujung ada Nabi Muhammad. Itu jauh kan. Itu setelah Nabi Ismail di silsilah keturunannya tidak ada nabi dan rasul. Tapi Nabi Ishak di sini banyak nabi ini. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ya. Itu dari jalur keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, jadi Ibrahim itu, ya, istilah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian wa'arafaha aywan, dan juga diketahui istilah salat itu di zaman Nabi Musa dan oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebagaimana yang Allah sampaikan juga, dan ini Nabi Isa juga sama, salat juga Nabi Isa itu namanya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Itu, ya, perkataan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa pun ibadahnya apa? Sholat. Wa usani bis sholat, dan dia mewasiatkan kepadaku untuk sholat dan zakat. Dan bahkan zakat itu juga yang dikenal di agama-agama lain, ya, atau di nabi-nabi yang lain. Wa indama bu'itha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain kull sabahin, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul umur berapa? Umur 40. Ya, beliau dahulu biasa salat rak'atain, 2 rakaat kull sabahin, ya, setiap pagi. Wa yusalli rak'atain kull masa, dan 2 rakaat setiap sore. Nah, itu sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Tentu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan? Nah, itulah yang kemudian dimaksud dalam Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah, ya, memuji Tuhanmu di pagi dan sore hari, di sore dan pagi hari, bil 'ashiyyi wal ibkar. Jadi makanya kemudian Nabi SAW sholat pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Itu sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Jadi Nabi SAW, ya, rutin melaksanakan itu. Nah, as-shalawatul maktubah, sholat wajib. Nah, gitu ya. Dari sisi sejarah, jadi sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan bahkan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang dikatakan sebagai atau yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani, yang dia dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Sholatul maktubah, sholat fardu, sholat yang diwajibkan. Wa hiya sholawatul mafruḍah. Ya, itu adalah salat yang fardu ala kulli muslimin, bagi setiap muslim mukallaf yang dibebani perintah. Wahia as-subh, pertama salat subuh, wa zuhur wal asr, asar wal maghrib wal isya, dan isya. Nah, kapan itu disyariatkannya salat as-shalawatul maktubah? Kapan, Pak? Ya, Isra Mi'raj, ya kan? Lailatan usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis. Ya, di malam di mana Nabi diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis, tsumma urija bihi ila samawat, lalu dimi'rajkan beliau dari situ, dari Baitul Maqdis. Tempatnya di mana tuh?
tempat naiknya Nabi itu, Baitul Maqdisnya di Qubbatus Sakhra, ya, di Dome of the Rock itu, ya, di Dome of the Rock itu di bawah Qubbatus Sakhra. Kenapa disebut Qubbatus Sakhra? Di bawahnya ada batu karang, ya kan? Qubbatus Sakhra itu yang paling besar masjid di komplek Masjidil Aqsa, ya. Nah, di bawah itu ada batu karang. Nah, disitulah kemudian menjadi pijakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan Mi'raj, naik ke langit ketujuh dengan kendaraan namanya apa? Buraq. Ya. Faqad faradallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sa'il muslimin 50 salatan fil yaumil lailah. Sebagaimana di sejarahnya kita tahu bahwa Nabi SAW ketika menghadap Allah, ketika dia mi'rajkan, ya, naik itu ke langit itu, kemudian beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa perintahnya? 50 waktu. Nah, sehari semalam. Itu awalnya kan 50 waktu. Ya, singkat cerita kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 saja, ya kan? Kaya khamsun fil ada wal fi'l wa khamsuna fil ajr. Nah, tentu tapi tidak menghilangkan hakikat yang 50-nya, Pak. Jadi secara pelaksanaan ya 5 waktu, 5 kali. Tapi pahalanya 50, ya kan? Karena satu kebaikan dilibatkan menjadi 10, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu dilibatkan menjadi 10. Jadi kalau kita sholat sekali ya 50 kali pahala. Ja'a fi hadits al-Isra wal Mi'raj, sebagaimana disebutkan dalam hadis al-Isra dan Mi'raj, alladzi rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim dan juga Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja 'an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Nah, ini disampaikan, diceritakan oleh sahabat bahwa Rasulullah SAW faraja 'an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Fa nazala Jibril thumma akhadha bi yadi fa'arada bi ila as-sama'. Jadi dari atap rumahku ini hadisnya riwayat seperti disebutkan. Faraja 'an saqfi baiti, ya, wa ana bi Makkah. Jadi tiba-tiba itu rumahku itu atapnya itu terbuka dan aku sedang di Makkah. Pada saat Jibril, lalu kemudian Jibril, ya, turun, summa akhadha bi yadi, ya, lalu diambillah kedua tanganku atau diambillah tanganku, fa'araja bi ila sama, lalu kemudian, ya, aku dimi'rajkan ke langit. Fa faradallah, lalu Allah mewajibkan ala ummati 50 salatan, kepada umatku 50 waktu. Faraja'tuhu faqala, ya, singkat ceritanya begitu. Lalu aku kembali lagi kepada Allah, faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu qawlu ladayya. Ya, itu 5 kali. Wa hiya khamsuna, hakikatnya itu adalah 50. La yubaddalu qawlu ladayya, ya, tidak bisa dirubah ketetapan. Jadi artinya apa? Salatnya, ya, dilaksanakan 5 kali, tapi pahalanya berapa? Khamsun. Jadi tetap 50 itu. Ya, hakikatnya 50, tapi dilaksanakan 5 kali. Ya. Wasahih anna hadits al-Isra kanat qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu menurut riwayat yang benar itu adalah yang sahih, ya. Itu adalah kejadian Isra dan Mi'raj itu kapan kejadiannya? Sebelum hijrah atau setelah hijrah? Sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Berapa lama? Bi 18 syahran. Sebelum hijrah ke Madinah 18 bulan. Jadi 1,5 tahun. 1,5 tahun sebelum hijrah itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Wa idzan fa inna as-salawat al-khams al-maktubah yang nasakhat rak'atain allati kanat fi shawwal masa. Jadi dengan diwajibkannya sholat 5 waktu ini masih di Mekah nih, ketika diwajibkan sholat 5 waktu, ya, dan itu sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa, ya, di Baitul Maqdis. Jadi sholatnya ketika di Mekah sebelum hijrah dan setelah hijrah ke Madinah, ya, itu
sholatnya masih ke Masjidil Aqsa, menghadapnya. Itu setelah hijrah ke Madinah sekitar 16 bulan kalau tidak salah, atau 13 atau 16 bulan ya. Nah, jadi selama 16 bulan di Madinah itu para sahabat Nabi SAW dan para sahabat menghadap sholatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Kiblatnya juga orang-orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi maka sering ngejek Nabi SAW. Nah, ketika di Makkah itu Nabi SAW ya beliau memang kiblatnya itu adalah menghadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Tapi beliau tidak lantas kemudian membelakangi Ka'bah. Ya kan? Jadi biar dapat dua-duanya beliau sholat sholat itu menghadap Ka'bah, tapi kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya. Jadi menghadap kedua-duanya. Itu artinya apa tuh? Nabi SAW ya mengingatkan kepada kita ya bahwa beliau itu senantiasa mengaitkan antara Ka'bah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Walaupun sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi beliau ya menghadap Ka'bah juga. Tapi kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi dua masjid ini tentu punya kedudukan yang sangat mulia karena Nabi SAW selalu mengaitkan antara Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa, ditambah lagi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi perhatian kita kepada Masjidil Aqsa itu juga harusnya besar, sama besarnya terhadap perhatian kita kepada Masjidil Haram. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil disyariatkannya salat tentu ya berdasarkan ayat yang melimpah di dalam Al-Quran dan juga hadis yang juga melimpah sangat banyak ya. Di antaranya firman Allah subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Oh iya, tadi kan Nabi sholat 2 rakaat ya. Berarti dengan diwajibkannya sholat itu, sholat 5 waktu itu dihapus ya, sholat yang 2 rakaat tadi itu, yang pagi dan sore hari. Nah, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa alhamdu bis samawati wal ardi 'ashiyyan wa hina tudhirun. Nah, ini tentang sholat 5 waktu ini. Fa subhanallahi, maka maha suci Allah. Hina tumsun, ketika kalian bersore hari, wa hina tusbihun, dan ketika kalian di pagi hari. Walahul hamdu, dan baginya segala puji, fis samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi, wa 'ashiyyan wa hina tudhirun ya, dan di waktu sore, wa hina tudhirun, dan ketika kalian ya berada di waktu siang zuhur. Jadi dari sini itu bisa disimpulkan tumsun itu al-masa, itu berarti waktu apa? Waktu maghrib dan isya itu namanya tumsun, maghrib dan isya. Tusbihun itu adalah subuh. Asyiyun bil asyi, asyi itu waktu asar, itu ya waktu sore itu asar. Wa hina tudhirun, dan ketika ya siang hari, artinya sholat zuhur ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya apa dalil sholat 5 waktu itu dalam Al-Quran, nggak ada katanya. Ada yang pernah bilang gitu ya? Nggak ada. Ada, ini dalilnya adalah subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi 'ashiyyan wa hina tudhirun ya. Ya, yaitu bukan ahli fikih itu Ustaz. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan arada biqaulihi hina tumsun. Nah, ini ada penjelasannya nih. Ibnu Abbas, saya mendahului Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ya, maksud dari firman-Nya hina tumsun itu ketika kalian bersore hari, itu adalah sholatul maghrib wal isya, sholat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, maksudnya adalah sholat subuh. Wa asyiyan, itu adalah sholat asar. Wa hina tudhirun, itu adalah sholat zuhur ya. Wa
qauluhu ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, juga firman Allah sungguhnya salat itu kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, diwajibkan kepada orang-orang beriman ya di waktunya ya, atau sudah ditentukan waktunya, ai muhattamah wa muaqqatah bi awqatin khususah, ditentukan waktunya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal. Kemana diutusnya beliau? Sebagai gubernur kemana? Ke Yaman ya, gubernur Yaman itu Mu'adz bin Jabal. Faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, kata Rasulullah kepada Mu'adz, serulah mereka untuk bersyahadat an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, anni Muhammadan wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mau bersyahadat, maka beritahu mereka bahwa sungguhnya Allah mewajibkan mereka salat berapa? 5 waktu fi kulli yawmin wa lailah, setiap hari dan malam ya. Jadi 5 waktu siang dan malam. Itu sabda Nabi atau pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk disampaikan kepada penduduk Yaman ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil Arab alladhi sa'alahu amma yajibu 'alaihim as-shalah. Kemudian sabda Nabi kepada orang Arab Badui yang bertanya tentang ya apa saja yang diwajibkan bagi dia untuk dilaksanakan. Khamsa shalawatin fil yawmil lail, kata Nabi, salat 5 waktu ya sehari semalam. Qala al-Arabi hal aliyya ghairah, orang Arab Badui bertanya, apakah aku wajib melakukan selain salat 5 waktu? La, kata Nabi, la, enggak. Illa an tatawwa, kecuali ya salat sunnah. Jadi yang wajib berapa? 5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barangkali yang dapat disampaikan hadirin sekalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan silakan. Ya. Namanya Pak? Pelan-pelan. Ngelotok nih sholat. Mukadimah ya, baru mukadimah. Lanjut. Khair, tidak ada ya. Baik, kita tutup ya, pengajian kita dengan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Buat saya, buat hadirin sekalian. Amin. Bermanfaat bima Amin. Amin. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا هدى وتوفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.